Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini tuh gue nggak pengen cerita atau apa. Di sini gue cuma pengen ngasih tahu, bukan sombong atau bukan pengen mamer ya. Tapi di sini gue pengen kasih tahu ke kalian apa ya? Pendapatan sebesar 1000 subscriber di tahun 2022. Jadi gini, gue seneng banget ya. Pokoknya thank you banget ya buat teman-teman yang udah subscribe dari channel gue masih 0 sampai sekarang udah 5000. Thank you banyak, walaupun kalian ada yang mungkin gue suka salah-salah kata ya najis, atau kalian gak suka dengan konten-konten gue gitu yang sangat menajiskan. Jadi thank you banget buat para najis yang udah subscribe, karena hari kemarin ya tanggal 21 itu gue baru gajian, tapi ya gajian. Emang sih kalau mungkin kalau bagi sebagian orang tuh kayak norak ya, norak tuh mungkin kayak lu dapet segitu aja norak gitu ya. Cuma bukan masalah norak sih, ini masalah perjuangan ya. Karena kan buat teman-teman khususnya yang youtuber pemula atau youtuber yang sebelumnya pernah ngerasain pahit manisnya nge-YouTube tuh pasti tahu angka uang segitu tuh sangat berharga ya, bukan nominal uang tapi perjuangannya. Di sini gue pengen kasih tau ke kalian berapa sih atau berapa sih dapatnya gitu uang youtuber untuk youtuber pemula, dan gimana sih caranya buat dapat uang itu. Buat kalian yang baru gabung atau kalian yang pengen tahu tentang YouTube gitu ya, tentang gimana caranya menjadi youtuber pemula, ya langsung aja kalian subscribe ya. Nah, sedikit cerita ya, flashback dari masalah gue bikin channel ini. Jadi gue tuh bikin channel ini tuh udah 2 tahun ya. Gue hitung-hitung tuh udah 2 tahun. Dari 2020 akhir ya. Pokoknya di September 2020 gue bikin channel. Dan itu nyari 1000 subscriber itu memang tuh gak mudah ya. Itu PR pertama ya kalau kalian jadi youtuber pemula tuh. Ya satu, kalian tuh harus memenuhi syarat ya, seperti 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Baru kalian bisa daftar untuk jadi program YouTube ya, YouTube Partner. Pokoknya tuh langkah awal itu dulu deh gitu. Tapi berhubung mungkin karena channel gue ini menajils kan ya, najils. Jadi waktu itu gue awal-awal sih nge-review channel dalam ya, karena memang gue mengoleksi itu gitu. Dan ternyata viewersnya naik, dan 3 bulan itu channel gue udah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Agak cepet. Cuma untuk gue sih jujur ya, memang kalau orang awam mikirnya gini loh, YouTube tuh lumayan duitnya, nge-YouTube banyak duit. Gue juga suka dibilang gitu ya. Ya ada juga nggak banyak juga yang apa ya, nggak sedikit juga sih orang yang ngeremehin kayak ngapain sih lo nge-YouTube gitu, dapet duit kagak, baru dapet segini aja gini. Ya gue sih mikirnya karena ya semua butuh proses ya. Karena kayak Nancy Judge aja tuh, gue nonton video lamanya memang polosan kayak gue beginilah di kamar biasa, dengan alat seadanya. Kayak gue kan juga jujur pakai handphone ya dari dulu, sama mic ini yang gue pakai. Nah kalau kalian pengen jadi youtuber, yang penting tuh kalian tuh konsisten, rajin upload. Terus juga kalau masalah konten tuh kalian pikirin aja apa yang kalian suka ya. Balik lagi itu tuh kalian mau cari uang atau sekedar hobi ya. Kalau misalkan sekedar hobi ya kalian upload aja gitu loh. Kayak misalkan suka nyanyi ya udah nyanyi aja gitu. Urusan rezeki itu pasti menyusul kok. Tapi kalau kalian pengen cari uang ya minimal kalian harus mikirin tuh konten-konten apa yang sekiranya tuh diminati banyak orang. Karena jujur banyak, kalian tuh nggak usah takut sih, maksud gue, karena semua orang tuh punya tempat ya. Jadi kayak dia suka musik pasti larinya musik, dia suka review-review barang gitu pasti larinya ke review juga. Jadi kalian yang penting tuh konsisten dengan konten kalian, jangan males, jangan nyerah. Pokoknya harus semangat. Nah dari awal tuh gue kira tuh mudah ya nge-YouTube, ternyata tuh susah banget. Dari mulai dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sampai gue tuh namanya nyari $1 buat akun rekening gitu, sampai gue ke Pos Indonesia tuh di Jakarta Pusat buat ngambil surat AdSense itu sangat memang perjuangan banget ya. Dan ternyata baru sampai saat ini apa namanya tuh
baru digaji gitu. Nah, misalkan Bill gajinya berapa sih gitu, misalkan nge-YouTube, mungkin kalian udah tahu dari YouTuber lainnya. Cuma di sini gue pengen sharing tentang pengalaman gue aja. Nah, jadi tuh kalau YouTube tuh kita tuh harus mencapai ambang minimum batas. Jadi gini. Jadi misalkan kalian udah dimonetize, terus kalian udah tinggal nyari dolar nih. Nah, dolar itu kan biasanya tuh dari viewers ya. Jadi gue nggak ngerti hitungan per rupiahnya per 1000 subscriber itu per 1000 viewers itu berapa. Jadi yang penting gue sih upload aja gitu. Kalau gue orangnya upload aja, nggak munafik ya, namanya manusia pasti pengen duitnya. Cuma gue sambil ya udahlah, gue juga kan selain nge-YouTube ada kerjaan lah yang harus kita jalanin juga kan. Makanya kalau bisa tuh harus balance aja sih. Kalian juga jangan terlalu maksa. Tapi kalau bisa ya seminggu kalian upload lah 2 kali lah. Kalau paling banter ya jangan sampai kosong dalam seminggu. Nah, jadi tuh waktu itu intinya kalau kalian misalkan Bill kapan sih cair itu duitnya, yang penting tuh gini, kalian tuh nanti kan pasti pakai YouTube Studio. Nah, dan kalian tuh harus masuk login dulu ke Google AdSense ya. Di situ nanti ada pemberitahuan kalau kira-kira tuh kalian tuh udah nyampe belum ambang batas. Jadi kalau untuk ambang batas itu minimal $100 ya. $100 itu sekarang tuh rupiahnya 13,5 deh kayaknya. Soalnya gue tadi dapet tanggal 21 kemarin 1.350.000. Nah, jadi buat kalian nih misalkan kalian pengen tahu tuh nominalnya berapa. Jadi batasnya sih sebetulnya $100 atau 1.3 baru tuh nanti di TF ke rekening kalian. Tuh gimana kapan sih di TF-nya? Jadi gini, jadi misalkan gini, dia tuh di TF ke rekening kalian itu dari tanggal 21 sampai 26 di bulan yang akan kalian terima. Kayak sekarang kan sekarang tanggal 22 ya. Kemarin tanggal 21 tuh kan gue dapat notif tuh apa namanya, udah memenuhi syarat gitu untuk di TF gitulah ya, nanti bakal di TF. Nah, nyampainya tuh pagi tanggal 22 pagi gitu. Jadi pokoknya selama nggak hari weekend, karena pas banget tuh tanggal 21 tuh kemarin hari Senin, tanggal 22 tuh Selasa kan. Jadi ya balance sih maksud gue. Jadi nyampainya tuh pas pagi gitu, bener-bener nyampe ke rekening. Dan nanti tuh setelah kalian 1/3-nya tuh dari TF, nanti tuh di AdSense kalian tuh bakal 0 lagi. Nah, 0 lagi tuh ya sama aja sih. Jadi kalian tuh mengulang lagi untuk kayak menonton aja. Jadi tuh pas kosong gitu, pas udah di TF, terus saldonya kan 0 lagi. Nah, nanti akan berjalan lagi. Nah, makanya tuh kalian harus rajin-rajin upload, karena video lama yang kalian pernah upload itu ibaratnya akan menjadi deposit kalian. Jadi masih bisa untuk ditonton dan masih ada monetize-nya. Jadi kalian gak usah khawatir, duit kalian juga gak bakal hilang di YouTube. Nah, ternyata juga sekarang bisa diatur loh. Kalian misalkan kayak ngambilnya nanti aja deh, duitnya nggak usah 1/3. Kalian bisa atur tuh di situ nominal, misalkan per 5 juta baru di TF, apa per 3 juta maunya, ya udah nanti di TF. Jadi bisa diatur. Tapi berhubung karena gue ini first time, jadi gue mau nikmatin dulu 1/3 itu. Dan mungkin kedepannya nggak tahu juga ya, karena kan kita YouTuber pemula ya, nggak begitu banyak viewers. Jadi ya udahlah 1/3 aja ditarik gitu ya, 1/3 TF. Nah, intinya harus semangat, maksudnya jangan nyerah buat kayak gue capek, gue sepi ya. Sama semua juga pasti gitulah ya. Jujur karena gue sebetulnya tuh nggak sengaja aja sih, kayak dari awal nge-review channel dalam kan udah banyak ya, dan ngebahas tentang dunia pelangi tuh makin banyak banget ya. Karena ya ini udah dari awal tuh jalannya seperti itu. Kalau ditanya ya gue pengennya sih sebetulnya lebih tenar di musik ya, karena tuh gue backgroundnya tuh memang suka nyanyi. Tapi apa daya ya, kita jalanin aja dulu gitu. Karena YouTube tuh kita tuh harus fokus dengan satu konten dulu lah intinya. Mungkin nanti kalau udah gede barulah kalian merubah konten. Jadi kalau bisa di awal sih kalian jangan random dulu ya. Gue sempet random sih, cuma yang penting tuh kalian harus ada ciri khas di satu channel kalian nih. Apa misalkan kalian tuh review, ya udah review terus. Mungkin kalau untuk vlog boleh lah ya, sesekali nggak masalah gitu. Jadi orang nggak boring juga nge-review. Tapi kalian harus fokus dengan review itu. Jadi kayak orang tuh tahu channel si A ini tentang review gitu loh. Jadi nggak kayak si A mah nggak jelas channelnya kadang ini. Karena kita belum ada nama. Jadi kita harus cari ciri khas dan
harus pintar-pintar aja gitu, nyari-nyari ide gitu. Pokoknya sekali lagi buat kalian yang baru nge-YouTube, semangat. Ini juga gue pakai handphone, ini mic gue juga murah kok. Jadi nggak harus mahal, yang penting. Tapi kalau lebih baik kalau punya rezeki lebih sih ya kita harus upgrade ya, minimal kayak beli mic yang bagus, terus atau punya handphone yang bagus. Kalau lebih bagus punya kamera, cuma berhubung gue juga low budget ya, jadi ya udah yang ada aja, fasilitas yang ada kita gunakan. Itu ini aja pelan-pelan nih gue yang wallpaper. Kemarin kan kalian tahu sendiri, ini masih belum rapi kamar gue tuh. Gue niatnya tuh pengen ngerapihin, cuma ya maaf ya duitnya nggak cukup Najis gitu. Nggak punya gadun Najis. Jadi ya harus dinikmati aja dulu gitu prosesnya. Syukur-syukur dari awal rumah sepetak gini nanti punya rumah, amin kan gitu, nggak ada yang tahu rezeki orang ya. Pokoknya semangat aja buat kalian, jangan nyerah, jangan males, pokoknya jalanin aja, upload aja, nggak usah ragu-ragu Najis. Pokoknya kalau gitu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share biar teman-teman kalian tuh tahu kayak perjalanan atau misalkan nge-YouTube tuh gimana. Mungkin kalau nanti ini video ini rame, gue bakal ngejelasin kali ya, atau sharing lebih jelas pengalaman gue tuh awal-awal nge-YouTube tuh susah-susahnya tuh gimana gitu. Nanti gue bakal sharing ke para Najis gitu. Doain aja biar ada rezeki, biar bisa giveaway nanti underwear gitu ya, buat boti-boti Najis. Nanti insya Allah ya, doain aja. Pokoknya kalau gitu gue pamit undur diri. Salam Najis.